Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus.
kasih Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
lagi. Dengan iman katakan kuasamu, kuasamu terlebih besar. Engkau Tuhanku. Tak pernah terlambat janjimu yang menolong hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar. Amin, amin, amin. Kau yang terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu yang Tuhan berikan hidupku. Engkau tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu yang Tuhan berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu yang Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Apapun Masku pagi hari ini mau katakan, Engkau Tuhan yang terlebih besar dari segalanya. Dia yang terlebih besar dari segala masalahmu. Dia yang terlebih besar dari segala beban hidupmu. Dia yang terlebih besar dari segala sakit penyakit yang engkau alami. Allah yang lebih besar dari segala yang engkau hadapi. Mari naikkan ucapan syukurmu bahwa Dia Allah yang lebih besar dari segalanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Haleluya, haleluya. Kau yang lebih besar Tuhan, Kau lebih besar. Segala yang besar Tuhan. Yesus, Yesus namanya, Yesus namanya. Allah yang besar, Allah yang besar Engkau Tuhan. Kau yang lebih besar dari masalah kami. Kau yang lebih besar dari sakit penyakit kami. Kau yang lebih besar, Kau yang lebih besar Tuhan. Kami aminkan itu, Yesus yang lebih besar. Kau yang lebih besar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya Engkau lebih besar. Apapun sakit penyakit yang kami alami, kami percaya Engkau terlebih besar. Apapun beban hidup kami percaya Engkau terlebih besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau terlebih besar Tuhan. Engkau yang terlebih besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan iman katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Engkau Tuhanku yang besar, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Engkau, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Meskipun terkadang kami tidak mengerti jalan hidup yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Namun kami mau meyakini Tuhan bahwa Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Sepanjang minggu yang berlalu Tuhan sudah menjaga, melindungi kami. Dan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat menambahkan sehasta saja, sedetik saja dari hidup kami, kalau bukan karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami mau mengagungkan Engkau, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kami berikan sebagai balas kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Bertahtalah Engkau di atas setiap pujian kami, di atas setiap penyembahan kami, tepukan tangan kami, ucapan bibir mulut kami. Biar semua itu boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu di mana saja menyaksikan live streaming ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Dan kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kalau hari ini saudara-saudara kita juga merayakan hari raya mereka, pagi hari ini kita pun akan merayakan hari raya kita, hari raya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang berkuasa. Amin.
Mari lambaikan tanganmu yang siap memuji Tuhan. Lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita memberkatakan Engkau Allah yang berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan Engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Haleluya. Api menyala di depannya, membakar semusuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Haleluya. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Haleluya. 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 Tuhan kita Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, kuasa yang dari Tuhan diberikan kepada kita untuk menginjak segala musuh kita, menghancurkan segala benteng-benteng musuh. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menghancurkan
Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Kita mau tetap mengatakan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami, Allah El Shaddai. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Sebab itu kami tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang.
berkat El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, Haleluya Yesus. Allah Maha Kuasa. Apa yang engkau hadapi saat ini? Dia Allah El Shaddai. Besar, Dia Allah yang besar. ya besar, Dia Allah yang berkuasa. El Shaddai, El lihat Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang besar, Allah yang berkuasa di dalam hidup ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami sungguh diberkati, kami sungguh dilawat oleh kuasa hadirat-Mu. Dan lebih dalam kami mau dalam hadirat-Mu, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Mari berfirmanlah bagi kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kuasa kasih-Mu, Roh Kudus-Mu menjadi bagian dan milik hamba-Mu. Bagi kami semuanya yang menikmati firman-Mu pagi hari ini, kami akan diberkati, kami akan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi dan kuasai setiap hati kami, seluruh hidup ini. Sehingga firman-Mu yang akan kami terima pagi hari ini tinggal termeterai di hati kami. Dengan ucapan syukur kami mau menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mana semangatnya? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ada Oma. Haleluya. Puji Tuhan. Semenjak COVID kita baru ketemu pagi hari ini. Di pagi saya berjumpa dengan Oma dari Poso.
Ya, puji Tuhan masih sehat, masih kuat. Haleluya. Ini menjadi motivasi bagi saya pribadi melihat Oma meskipun jauh tinggal di Ampalas. Beliau tinggal di Ampalas, tapi puji Tuhan masih tetap setia untuk mengikut Tuhan, beribadah, melayani Tuhan dimanapun Oma berada. Selamat berjumpa kembali Oma. Puji Tuhan, entah berapa lama nanti Oma di tempat ini, kita percaya kita akan tetap bersama-sama dalam beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-14, 15 dan ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini bersama-sama, kembali bangkit berdiri. Saudara yang mengikuti ibadah ini juga secara online di rumah kah, di manapun saudara berada, mari buka Alkitab saudara. Yang bawa Alkitab, yang bawa HP, buka Alkitab, aplikasi Alkitab yang ada di HP saudara. Kita baca ayat ini secara bersama-sama mulai dari ayat 14, 15 dan ayatnya yang ke-16. Saya percaya kita akan berbahagia lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Sion berkata, siapakah Sion? Sion ini adalah umat Tuhan, bangsa Israel. Itu Sion, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Kondisi yang sedang dialami oleh umat Tuhan pada masa itu, mereka sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Saya yang sering mendengarkan khotbah saya, sering ikut ibadah ya, pasti ataupun membaca di internet tentang keadaan bangsa Israel di Babel. Mereka berada di Babel karena perbuatan mereka, karena ketidaktaatan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, sehingga untuk proses mereka, Tuhan membawa mereka melalui Nebukadnezar untuk menjajah mereka, memerangi mereka, sehingga membawa mereka ke Babel untuk menjadi tawanan. Mereka berada di Babel selama 70 tahun. 70 tahun mereka ada di Babel. Nah saudaraku, ayat ini mendekati tahun yang ke-70. Mendekati justru Sion akan dipulihkan Tuhan, artinya Sion akan dibawa kembali ke Yerusalem. Dalam perikopnya dikatakan Sion dipulihkan dari ayat 8. Ayat-ayat ini menjelang mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel.
Justru menjelang tahun-tahun terakhir, menjelang hari-hari terakhir, mereka ada di Babel. Ini yang mereka katakan kepada Tuhan, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa mereka telah dilupakan oleh Tuhan diakibatkan mereka menderita di Babel. Tuhan izinkan Babel. Tuhan izinkan Nebukadnezar untuk proses umat-umat Tuhan. Sehingga mereka kembali untuk beribadah. Kembali untuk taat, tunduk kepada Tuhan. Saudara, terkadang pun kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Dengan pergumulan yang kita alami, dengan persoalan yang kita alami, kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong kita. Tuhan angkat kita dari segala penderitaan kita. Kita minta doa kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan ulur-ulur waktu. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa-doa kita sehingga timbullah perkataan, timbullah ungkapan pernyataan dari bangsa Israel, Tuhan telah meninggalkan aku. Bahkan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara, di kitab yang sama kita maju 10 pasal. Pasal 59. Ini pernyataan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Bagaimana Tuhan sungguh mengasihi mereka. Ayat 1 dikatakan, Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong. Bahkan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ini yang disampaikan Tuhan kepada umat Israel, Sion pada masa itu. Mengapa seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa mereka? Mengapa seakan-akan tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk menyelamatkan mereka dari Babel Nebukadnezar? Ternyata ada yang memisahkan mereka, yaitu apa? Kejahatan mereka. Ada yang membuat Tuhan bersembunyi, yaitu apa? Dosa-dosa mereka. Tuhan menegaskan kepada kita pagi hari ini bahwa tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk menolong, menyelamatkan kita. Dan telinga Tuhan tidak terlalu tajam untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita. Saudara, ini ungkapan daripada umat Tuhan. Tuhan telah meninggalkan. Bahkan Tuhan telah melupakan mereka. Saudara yang dikasihi, mari kita renungkan. Apa yang sering kali kita lakukan? Apa yang saya dan saudara sudah lakukan di hadapan Tuhan? Sehingga membuat Tuhan seakan-akan bersembunyi. Sehingga
membuat Tuhan seakan-akan tidak menjawab, tidak mendengar setiap seruan-seruan kita. Bisa jadi karena ada kejahatan. Tidak semua juga. Banyak hal. Bisa karena kejahatan kita, bisa karena dosa-dosa kita. Atau Tuhan ingin proses kita supaya kita lihat, Tuhan melihat kita kesungguhan hati kita, ketaatan kita kepada Tuhan, banyak hal. Tuhan ingin menguji kesetiaan kita, seberapa setia dia terus berdoa kepada Tuhan. Seberapa setia dia terus berharap kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini ungkapan daripada Sion. Bahkan mungkin bukan cuma Israel pada masa itu juga mengungkapkan, berkata seperti itu. Mungkin ada di antara kita juga yang berkata demikian. Tuhan sudah tinggalkan saya. Tuhan sudah lupakan saya. Karena begitu beratnya persoalan. Begitu beratnya tekanan yang kita hadapi. Begitu beratnya masalah yang kita hadapi. Saudara, ayat 15 menegaskan kepada kita apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada umat Israel pada masa itu. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, meninggalkan dan melupakan. Kalau meninggalkan itu, saya pergi ke Makassar. Itu saya tinggalkan keluarga, tinggalkan Mamuju. Tapi kalau melupakan, saya pergi ke Makassar, saya lupakan Mamuju. Saya tidak mau ingat-ingat lagi Mamuju. Saya tidak mau ingat-ingat lagi keluarga saya. Pokoknya di memori saya Mamuju sudah terhapus. Mamuju tidak ada. Itu melupakan. Tadi Israel katakan meninggalkan dan melupakan. Tapi Tuhan hadir menyatakan kepada mereka, aku tidak akan melupakan engkau. Apalagi meninggal. Tuhan tidak lupakan kita. Mungkin engkau sedang berada dalam tekanan, engkau sedang berada dalam pergumulan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ada dalam memori. Kita selalu ada dalam memorinya. Kita selalu ada di dalam perhatiannya. Kita selalu ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan lupakan kita. Ini penekanan. Aku tidak akan. Tuhan kasih ilustrasi. Dapatkah seorang ibu, seorang perempuan melupakan bayi yang ia kandung? Dia sudah mengandung 9 bulan, normal 10 hari. Usia kandungan daripada istrinya George berapa? Sudah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan, jalan 6 bulan. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang sedang mengandung di sini.
Dapatkah seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu melupakan bayi yang ia kandung? Saudara, belum lagi kalau dia ngidam. Woi, istrinya George minta belikan pangsit. Ngidam pangsit. Pengidam KFC. Siksa, saudara. Istri saya yang mengandung, saya juga rasa ngidam. Saudara, sakit. Ini masih agak kecil, nanti kalau sudah besar kandungannya. Sakit. Belum lagi akan melahirkan. Orang katakan satu kaki di kehidupan, satu kaki di kematian. Mengandung, melahirkan, sakit. Bukan saja sudah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, dan seterusnya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungan. Kalau ibu yang baik, kalau ibu yang benar-benar mencintai, mengasihi anaknya, dia tidak akan pernah untuk melupakan bayi. Dia tidak akan pernah melupakan anak. Itu kalau ibu yang baik. Tapi ternyata ada juga ibu yang jahat. Ternyata ada juga ibu yang meninggalkan anaknya. Dan tidak tega. Mereka sampai membunuh anak bayi mereka. Itu ibu yang jahat. Itu ibu yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya percaya semua ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu yang mencintai, mengasihi Tuhan, merawat anak-anak mereka, mendidik anak-anak. Ibu yang memperhatikan anak-anak mereka. Haleluya. Sekalipun ada ibu yang melupakan anak. Sekalipun ada ibu yang tidak mengasihi anaknya. Ingat, aku tidak akan melupakan engkau. Itu yang Tuhan ingin tekankan kepada orang Israel. Sekalipun engkau berada di Babel, engkau ada dalam proses. Ingat, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 13. Mazmur pasal 13. Daud pernah berkata, ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini perasaan, ungkapan yang disampaikan oleh Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Daud merasa Tuhan tinggalkan dia. Daud merasa Tuhan sedang bersembunyi, ya. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tapi kalau saudara baca di ayatnya yang terakhir, luar biasa.
Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Meskipun Tuhan belum menjawab doanya. Meskipun Tuhan terkadang melupakan dia, menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi apa yang disampaikan oleh Daud. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Amin. Daud tetap percaya kepada kasih setia Allah. Meskipun wajah Tuhan masih tersembunyi. Meskipun Tuhan belum menjawab doanya. Meskipun Tuhan belum menolong dia. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku tetap percaya. Haleluya. Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Kasih kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu bagi anak. Kasih Tuhan lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Seorang pencipta lagu bernama Mukhtar, ya, bukan Mukhtar Ngabalin, Mukhtar Embut, ya, Embut, ya, dia pencipta lagu yang populer, kasih ibu kepada beta. Dia orang Makassar, dia buat lagu yang sampai sekarang masih sering dinyanyikan, ya, ketika mungkin ada hari ibu bulan Desember. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Kalau ibu yang baik, dia memberi, dia tidak harap untuk kembali. Tapi ibu yang jahat, dia memberi. Jangan lupa kasih kembali, ya. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Matahari terus bersinar. Matahari tidak pernah berharap kepada kita manusia. Saya sudah bersinar, berjemur jo. Pilihan kepada kita. Tapi dia terus setia. Matahari tetap terus bersinar. Senja dia turun, dia bersinar lagi tetap di negeri, di bangsa, di negara yang lain. Terus dia bersinar, terus dia bersinar. Haleluya. Allah tidak pernah melupakan kita. Kan dalam ayatnya yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Haleluya. Ketika manusia diciptakan beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain Allah berfirman jadi, maka jadi. Kun fayakun, jadi. Binatang jadi. Semua Tuhan berfirman. Tetapi kepada manusia, tangan. Dia bekerja. Dia mengambil tanah liat. Dia membentuk tanah liat itu. Jadi seorang manusia.
Dia bentuk dengan tangan. Kitab mencatat menurut gambar dan rupa Allah. Saya dan saudara diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah menurut gambar Allah, menurut rupa Allah kita diciptakan. Bahkan Daud katakan dalam Mazmur 139, Tuhan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Kalau kita melihat tenunan-tenunan khas Kalumpang, Sikomandi, dulu ada tetangga kita yang kerja tenunan itu, wow, dengan setia, pokoknya dia bekerja sampai menjadi sebuah kain yang indah. Dan itu dipromosikan oleh Ibu Vera, Mama Erin. Ya. Doakan. Kalau Tuhan buka jalan dalam minggu depan, kalau 2 minggu depan, ikut pameran di Jakarta. Bawa kain Sikomandi. Haleluya. Promosikan kebudayaan yang ada di Sulawesi Barat, khususnya Kalumpang. Luar biasa. Haleluya. Tuhan menenun saya dan saudara dalam kandungan ibu. Ini hal yang luar biasa. Tuhan sedang menenun, merendah bayi yang ada di dalam perut daripada Kurni, anak dari George. Tuhan tenun proses di dalam. Dari tidak ada menjadi ada, itu hal yang ajaib. Hal yang luar biasa. Lihat, aku melukis engkau di telapak tangan. Lebih daripada itu, tangan Tuhan yang telah terpaku, telah dilukiskan. Alat ukirnya paku. Sakit, disalib. Paku masuk menancap kedua tangannya. Tarik. Kalau saudara nonton film The Passion itu luar biasa. Tarik sampai aku melukis engkau di telapak tangan. Tembok-tembokmu ini berbicara tentang tembok-tembok Yerusalem yang telah roboh. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Meskipun tembok Yerusalem telah roboh, saudara. Tapi ketika Nehemia, ketika Ezra kembali diutus oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem, mereka kembali bangun tembok. Luar biasa. Tembok-tembok tetap ada di ruang mataku, dalam pemantauan Tuhan, dalam penglihatan Tuhan. Ketika murid-murid sedang payah mendayung di tengah-tengah danau Galilea, angin keras bertiup. Alkitab mencatat dari tempat yang jauh Yesus sedang berdoa di atas gunung. Dia melihat murid-muridnya, betapa payahnya mereka mendayung. Saudara, Yesus ingin menunjukkan kemahakuasaannya terhadap alam semesta ini. Kalau alam semesta dia bisa kendalikan, saya percaya beban hidup kita, persoalan kita, Tuhan bisa lakukan yang terbaik kepada kita. Aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Ketika engkau melihat tanganmu, lihat di
Di telapak tangan engkau dan saya ada telapak tangan Tuhan yang telah melukiskan wajah, melukiskan hidup dalam tangan. Tuhan menolong kita, Tuhan menolong saya dan saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita baca Ulangan pasal 31. Ulangan 31 untuk meyakinkan kita, untuk mendukung nats firman Tuhan pagi hari ini. Meyakinkan saya dan saudara akan kesetiaan Allah bagi kita. Ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat 6 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-5. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-5. 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, baik dalam ulangan. Ulangan jelaskan tentang bangsa Israel, Musa dan Harun. Kalau Musa dan Harun disertai oleh Tuhan, kembali Tuhan tekankan kepada Yosua, aku terus menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sama seperti aku menyertai Musa, aku pun akan menyertai engkau. Sama seperti Tuhan menyertai orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita. Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Sama seperti Tuhan menyertai kita orang-orang tua saat ini. Tuhan pun akan menyertai anak-anak kita. Dari generasi ke generasi, penyertaan Tuhan itu terus menjadi bagian kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan. Mari bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Mari bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah melupakan engkau dan saya. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin bagi saya dan saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun ada ibu yang meninggalkan, melupakan bayi yang ia kandung. Tapi aku, Tuhan, tidak akan meninggalkan engkau. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan
kemenangan. Dari awal nyanyikan pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus pemegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Bapak Ibu, anak-anak muda dan remaja, mungkin engkau sedang dalam keadaan takut. Mungkin engkau sedang berada di dalam kegelisahan. Karena beratnya penderitaan, beratnya tekanan kita hati. Tapi Tuhan hadir kepada kita malam hari ini. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan takut. Aku tidak akan melupakan engkau. Jangan takut. Dalam Alkitab ada kurang lebih 360 ayat sampai 365 ayat yang menceritakan tentang jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan bimbang, jangan ragu. Artinya firman Tuhan mau tegaskan kepada kita, kepada saya dan saudara. Setiap hari ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari ada kemurahan Tuhan. Sama seperti sinar matahari yang terus bersinar. Sama seperti sungai yang terus mengalir. Demikianlah gambaran kasih setia Allah dalam hidup. Haleluya, 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 haleluya. Saya berikan kesempatan kepada kita untuk menaikkan setiap pergumulanmu, doa-doamu kepada Tuhan. Sampaikan itu, ungkapkan kepada Tuhan. Apa yang menakutkan, apa yang menggelisahkan, apa yang membuat engkau, mungkin ada yang ingin mengundurkan diri, mungkin ada yang ingin bunuh diri karena beratnya penderitaan. Bawa itu kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Sampaikan isi hati kepada Tuhan. Saya berikan waktu sejenak kepada kita. Haleluya.
sama seperti Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Yakinkan dalam hatiku, yakinkan dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Ku tidak takut sebab kau beserta. Ku tidak takut sebab kau beserta. Dia Immanuel yang berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan Allah. Amin. Sebab engkau Allahku, engkau meneduh, dia teduhkanku ke lembah, bahkan menolong, dia tolong saya dan saudara dalam penderitaan. Kau batu karang, dia Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu berserah kepada Tuhan. Yesus memegang dengan tangan kanannya. Yesus memberiku Bapak Immanuel Sondak untuk memimpin kita dalam doa syukur. Haleluya, haleluya. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus Tuhan bahwa Yesus telah menang. Dia telah mengalahkan maut. Terima kasih Bapak.
segala pujian, syukur, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah Elohim Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus pencipta dan penguasa alam semesta ini, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dari anak kecil sampai kami orang tua, Tuhan ada di dalam kabah-Mu. Mari Bapa layakan seluruh kehidupan kami. Darah Yesus mencucikan tubuh jiwa roh kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Darah Yesus membentengi tubuh jiwa roh kami jemaat-Mu di tempat ini. Darah Yesus menghancurkan segala kuasa iblis. Bahkan darah Yesus menghancurkan segala keinginan-keinginan daging. Oh, terpujilah nama-Mu, hosana bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau tambahkan urapan bagi hamba-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang masih muda. Biar Tuhan hamba-Mu ini Tuhan dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Dikuatkan Tuhan. Tidak terpengaruh di mana-mana pun dia berada, berdiri melayani Engkau. Terlebih Tuhan mengandalkan jemaat yang ada di tempat ini. Dari berbagai karakter yang ada, dari berbagai temperamen yang ada, dari berbagai apapun yang ada di tempat ini. Tetapi kami satu di dalam Engkau Bapa. Karena kami telah dibentuk di dalam Engkau, dalam tubuh jiwa roh kami Tuhan. Yang Engkau telah ciptakan sebelum dunia ini ada. Engkau memilih kami sebelum dunia ini diciptakan. Kami aminkan itu Bapa, kalau bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Bukan kebetulan hamba-Mu melayani ada di tempat ini. Semua Tuhan Engkau telah merencanakan semuanya itu Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dan keluarga yang ada di tempat ini. Demikian orang tua kami sebagai gembala sidang, sebagai asisten pembantu gembala yang ada di tempat ini. Bahkan jemaat-jemaat yang melayani mereka, membantu melayani di tempat ini. Mari otoritas kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi mereka. Sehingga Tuhan mereka kuat di dalam Engkau. Dan Roh Kudus terus berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Engkau berkata alangkah baiknya Engkau pergi kepada Bapa. Sebab apabila Engkau pergi, maka Roh Kudus Engkau kekirim. Roh Kudus ada di tempat ini. Dari seluruh muka bumi ini yang berdoa pagi hari secara serempak di tempat yang berbeda. Engkau hadir karena Engkau tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Terpujilah nama-Mu. Dan berdoa bagi pencurahan Roh Kudus yang ada di hari-hari terakhir ini. Bagi sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai gembala sidang, sebagai dosen di sekolah-sekolah tinggi teologi, sebagai guru-guru jemaat, biar Tuhan mengurapi mereka dengan urapan yang khusus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu ada berdiri melayani Engkau, mengembalakan jemaat Tuhan, ada terjadi gerakan revival, kegerakan rohani. Banyak jiwa-jiwa bukan saja dimenangkan Tuhan. Bukan hanya menjadi murid, terlebih menjadi sahabat bagi Engkau Tuhan. Hari-hari ini terjadi seluruh muka bumi ini, di seluruh muka bumi ini. Tuhan, kalaupun mereka yang belum mengenal Engkau, mereka melihat Engkau. Engkau menyatakan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Terlebih kami Tuhan, yang sejak dari orang tua kami, bahkan kami di tempat ini, belum Engkau nyatakan sebagaimana seharusnya Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, terus jamah kami Tuhan. Sehingga hidup ini terus memuliakan akan nama-Mu. Menjamah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Terima kasih Bapa. Terus memberkati melalui media sosial, media cetak pemberitaan Injil. Demikian media-media digital lainnya. Kami percaya tangan Tuhan terus mengurapi bagi setiap hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati pembangunan rumah-rumah ibadah dimanapun Tuhan berada. Dari donasi apapun Tuhan, biarlah nama-Mu yang dinyatakan, nama-Mu yang dikedepankan, sehingga banyak-banyak jiwa-jiwa dimuliakan. Dan bumi penuh dengan kemuliaan, khususnya yang ada di jemaat Bukit Hermon Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga Tuhan jemaat ini Tuhan berkembang, bertumbuh dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan Engkau Bapa. Oh, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, jemaat-Mu yang ada Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Hingga jemaat ini Tuhan bertumbuh dalam iman yang dewasa kepada-Mu Tuhan. Nyatakan terus kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga jemaat di tempat ini Tuhan terus memandang ke depan Tuhan. Jangan menengok ke belakang. Karena menengok ke belakang adalah iblis yang punya. Tapi kalau kita memandang ke depan, cahaya dalam Yesus Kristus itu Engkau nyatakan dalam pribadi lepas pribadi dalam jemaat di tempat ini. Ya, kemuliaan sorgawi ada di tempat ini, bahkan memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Di luar sana yang tidak mengenal Engkau banyak haus dan lapar akan firman-Mu. Nyatakan firman-Mu Tuhan melalui hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kemuliaan sorga ada di tempat ini. Percaya Tuhan Engkau memakai hamba-Mu di tempat ini. Demikian keluarga yang ada di tempat ini. Hosana-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus saat ini Tuhan memberikan persembahan. Tuhan memberkati apa yang kami buat. Apa yang kami beri Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Banyak kami Tuhan. Kami lalai, kami tidak setia, kami tidak taat. Bahkan segala salah dan dosa kami. Tuhan apakan Tuhan ampuni kami. Jemaat-Mu yang hadir di tempat. Sehingga Tuhan Engkau bekerja dan menjawab doa-doa kami. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Allah Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, semua berkata amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau katakan Bapa yang bertahta. Haleluya.
Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepekan.